Beberapa waktu lalu, aku sempat decoding blueprint seseorang dan aku menemukan pola berulang dan karma leluhur yang aku rasa ini bisa menjadi bahan contoh untuk semua orang. Dan aku juga merasa kayak ini tuh nggak mungkin terjadi satu orang, tapi terjadi di banyak orang. Dan aku udah izin sama orangnya untuk bisa sharing ke kalian. Jadi ada satu wanita berumur 45 tahun, dia bekerja di perusahaan swasta. Udah 10 tahun terakhir suaminya itu nggak kerja, dalam artian pengangguran. Dan setelah ditilik ke belakang, ternyata ini adalah karma leluhur yang emang turun-temurun dari garis keturunan ibu. Artinya, setelah aku ngobrol sama dia, ibunya juga mengalami hal yang sama. Perempuan ini, dia menjadi tulang punggung keluarganya. Di keluarganya itu ada dia, suaminya, dan anaknya. Dia membiayai semuanya, dia menafkahi dirinya sendiri. Pengeluaran untuk anak juga semuanya dia. Ibarat kata, pemasukan 100% itu ada di dia. Kemudian, setelah aku ngobrol sama dia, ternyata ibunya tuh juga mengalami pola yang sama. Artinya, dari dia kecil sampai dia dewasa, ayahnya itu nggak bekerja. Ibunya yang jadi tulang punggung keluarganya. Dan dia punya 4 adik-beradik. Artinya, dari kakaknya, dia, dan kedua adiknya, itu semua dibiayain oleh ibunya. Dan setelah kita ngobrol lebih dalam lagi, ternyata ini itu juga dialami oleh neneknya, alias ibu dari ibunya. Ini adalah contoh karma leluhur dari garis keturunan ibu. Neneknya juga mengalami hal yang sama. Kakeknya dulu juga pengangguran dan neneknya itu menjadi tulang punggung keluarga. Dia yang menafkahi seluruh anggota keluarganya. Jadi dari nenek turun ke ibu dan turun ke perempuan ini. Dan kamu tahu, kakak dari perempuan ini, anak pertama, juga mengalami hal serupa. Kakaknya juga kerja di perusahaan swasta, tapi suaminya juga pengangguran. Sampai adiknya yang 2 ini takut untuk menikah karena melihat pola berulang itu, karena melihat karma leluhur itu. Ini adalah contoh karma leluhur yang harus diputus. Dan setelah kita ngobrol lagi, lebih dalam lagi, kamu tahu nggak apa? Sepupunya dari garis keturunan ibu, itu rata-rata adalah perempuan. Dan hampir mayoritas juga menjadi tulang punggung di keluarganya. Dan garis keturunan ayah, laki-laki, dan hampir mayoritas itu pengangguran. Artinya, nggak ada keseimbangan antara maskulin dan feminin di garis keturunan ini tuh udah nggak ada. Ternyata, setelah dikulik-kulik lebih dalam, ini terjadi dari nenek generasi kedua, di mana nenek ini adalah puncak dari awal semua ini terjadi, sampai turun-temurun. Bahkan, nenek generasi kedua ini datang ke mimpi perempuan ini dan bilang, nenek tuh kasihan sama kamu. Kamu kerja dari pagi sampai malam, terus kamu cari kerjaan di luar juga. Kamu gak perlu kerja kayak gini, kamu juga perlu bahagia. Bahkan leluhurnya sendiri datang ke mimpinya dia dan bilang, dengan cara berpesan yang bermaksud adalah kamu harus putuskan pola ini. Tapi kalian harus tahu, kalau sepupunya itu bahkan pernah mengalami keguguran, atau kakak kandungnya yang pertama pernah mengalami keguguran sebanyak 3 kali, dan sepupunya juga beberapa orang dan beberapa kali. Dan kamu tahu, jenis kelamin bayi yang meninggal itu semuanya laki-laki. Artinya, memang secara garis keturunan, ini tuh sudah harus diputus. Terus kalau kalian tanya, kalau pola ini nggak diputus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ini akan turun ke anak cucunya, ke sepupu-sepupunya yang lain. Kemungkinan adiknya nggak akan menikah karena melihat pola ini, dia trauma. Terus kalau misalkan kalian menemukan pola yang kayak gini, apa saran aku? Aku nggak akan menyarani apapun, tapi aku
akan membuat dia yakin dengan keputusan yang akan dia ambil. Akan membuat dia mendengarkan intuisinya dengan sangat-sangat jernih. Perempuan ini bahkan kepikiran untuk bercerai dengan suaminya sejak dari setahun yang lalu. Tapi rencana itu hanya tinggal rencana, karena balik lagi dia mikir karena anak. Tapi dia nggak mikirin dirinya sendiri. Dia nggak mikirin kebahagiaannya sendiri. Padahal yang dia perjuangkan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk garis keturunannya yang di bawah. Jadi ini bukan lagi soal bercerai dan bertahan. Dia punya dua pilihan. Kalau dia bertahan, dia tetap akan mengalami spiritual awakening, menyelesaikan spiritual awakeningnya. Akan lebih lama, akan makan banyak waktu. Karena dia harus mengajarkan suaminya untuk bertanggung jawab. Dan dia juga harus berbesar hati, mengajarkan suaminya. Tapi kalau dia bercerai, dia akan cepat menyelesaikan spiritual awakeningnya, menyelesaikan healingnya. Tapi stigma keluarga, sosial, lingkungan, itu besar. Seluruh perempuan di garis keturunan ini sebenarnya berpotensi untuk memutuskan karma leluhur ini. Tapi yang berani itu dia. Jiwanya berani mengambil peran itu. Secara jiwa dia menyatakan dia berani. Tapi apakah eksekusinya dia bisa melakukan hal yang sama? Belum tentu. Karena pertanyaannya cuma satu. Apakah dia berani menjadi perempuan pertama di garis keturunan ini yang berani memutuskan karma leluhur ini dan keluar dari lingkungan ini, walau akan banyak stigma dan tanggapan dari orang yang akan dihadapi? Apakah dia sanggup hidup sesuai blueprintnya? Itu aja pertanyaannya. Kalau dia sanggup, dia akan mengambil keputusan yang bijak. Aku tidak akan pernah melarang keputusan itu. Karena keputusan itu balik lagi ke setiap individu. Ikuti intuisi kalian. Ambillah keputusan yang sangat bijak. Karena itu bukan cuma untuk diri kalian sendiri, tapi untuk seluruh luka garis keturunan kalian. Semangat ya!